Dari LPK Sylvia Korenisa, nama saya Miss Ika Rosiana. Di sini saya khusus mengajar bahasa Inggris dan bahasa Kantonis untuk Hong Kong, Singapura, dan Polandia. Hai, saya Miss Yuni. Saya instruktur perhotelan dan spa terapis. Hai, saya Wasetuti. Di sini saya mengajarkan bahasa Mandarin untuk tujuan Taiwan. Miss Tuti, kalau biasanya di kelas Taiwan itu diajarin tentang apa ya? Oh, kalau untuk yang anak baru masuk itu saya suruh perkenalkan diri dulu. Itu selama 1 minggu. Kalau anaknya sudah bisa baru kosakata. Terus untuk menghafal buah, sayur, dan bahasa sehari-hari yang digunakan di dalam rumah. Kalau untuk Misika, Hongkong bagaimana bahasanya? Sama juga. Pertama kali kita itu anak saya pelajari untuk memperkenalkan diri, berhitung, seperti itu. 3 hari, kosakata sehari-hari, bekerja seperti memasak, belajar, membersihkan rumah, seperti itu. Kenapa sih Miss kalau kita itu harus belajar berhitung? Ya. Jadi fungsinya berhitung itu banyak. Ya, seperti kita kalau pada saat di interview kita harus menyebutkan apa ya? Tinggi badan, berat badan, kemudian misalkan gaji, seperti itu. Kalau di Memtuti itu ada belajar berhitung juga Mbak? Ada, sama untuk berhitung hari, bulan, itu ada semua untuk Taiwan. Bulan juga. Iya, Kalau bulan di saya. Mistika juga ada. Sama. Tapi kalau ini untuk yang KFP ya, Hong Kong Singapura itu seperti itu. Untuk yang Polandia sendiri saya membedakan kosakatanya itu lebih ke pekerjaan pabrik. Iya, pabrik. Ya. Ada yang beda nggak Miss kalau perhitungan bahasa bahasa Kantonis sama Mandarin? Ada bedanya. Kalau Mandarin kan pakainya i, or, san, se, u. Kalau Kantonnya gimana? Kalau Kantonisnya itu ya sam se rojat kayak gitu. Jadi kayaknya beda banget ya Mbak ya. Kalau dihitung itu. Iya. Kalau menurut saya sih agak mudah ya Mandarinnya itu. Cuma i, or, san, se, u. Untuk berhitung. Kadang kosakatanya juga ada yang mirip sih ya. Seperti makan gitu. Kalau Mandarinnya apa Bu? Shifan. Shifan. Kalau saya itu sekfan gitu. Ya, Beda tipis ya Miss ya. Selain berhitung yang penting dipelajari itu apa Miss? Misalkan latihan menyapa ya, seperti selamat pagi, causan gitu. Karena penting gitu menyapa orang ya. Nah, kalau misalkan Kantonis kan causan gitu ya. Kalau untuk Taiwan apa Miss? Cauan, itu penting ya pasti orang karena terkenal orang Indonesia itu untuk sopan santunnya sama seninya menjaga orang Indonesia kan di Taiwan seperti itu Sopanannya. Oh iya Jessica, kalau untuk selain bahasa itu apa yang diajarkan biasanya untuk mbak-mbaknya? Oh ya, selain bahasa kita mengajarkan BLK ya. Kalau di Hong Kong Singapura itu biasanya bayi, kita praktek bayi. Sama berarti saya kalau Taiwan biasanya juga ada ya jumbo. Oh jumbo, ya jumbo, terus balik aja. Jadi fokus ke jumbo ya. Terus menata spray juga ada. Oh, ya sama berarti. Sama berarti saya kayak di perhotelan juga sama Bu. Apa yang bedanya Miss? Kalau perbedaannya kalau di perhotelan itu kan berapa lapis ya? Ada 3 lapis. Nah, tapi perbedaannya di rumah sama di perhotelan itu, kalau di perhotelan kan ada hiasannya atau dekorasi ya kan ya. Iya, itu kan ada sendiri kayak angsa atau bunga gitu. Jadi kalau di rumah kan cuman spesial biasa gitu, cuma ada matras sama spraynya saja. Kalau sama sleep. Kalau di perhotelan kan ada apa ini namanya? Ada bed covernya sama selimutnya. Itu kalau bayi biasanya ada membuat susu ya Miss ya? Iya, ada. Gimana cara takaran susunya itu? Takaran susu itu sesuai dengan usia bayi ya biasanya kalau di sana itu. Kemudian perbandingannya 1:3. 1:3. Dan kalau kerja di sana itu yang paling diutamakan kan harus cuci tangan dulu ya. Kalau suhunya itu ada ini kan. Kalau susu itu kan ada takaran air juga selain takaran susunya.
cc-nya. Jadi takaran airnya misalkan kok 10 cc, jadi harus air dinginnya itu harus 20 cc. Nanti baru ditambah takaran susunya. Cara-caranya ya. Juga airnya dulu kalau susu. Terus kalau tawar gimana Mem? Kalau misalkan tentang perjompa itu yang lebih fokus ke jompo ya. Cara memandikan misalnya itu, terus cuci rambut kan, cara memandikan saat diranjang biasanya kan ada yang lumpuh total harus dimandikan Nggak sama bisa cuci kamar rambut mandi ya. itu nanti diajarin caranya untuk memandikan sama mencuci rambut saat diranjang saat jumbo lumpuh total seperti itu. Aku nggak sih yang di Taiwan itu kalau jompo masih sehat gitu, karena Ada. di Hong Kong atau Singapura kan kadang kita juga menjaga yang masih sehat ya. Ada, tapi jarang yang seperti itu Oh, biasanya. jarang. Cuma mereka kalau masih sehat cuma menemani untuk mandi, memasakin, bersih-bersih. Banyak cuma seperti itu biasanya. Cuma memasak saja. Hampir mirip juga sih ya. Kalau di Hong Kong pun kalau misalkan ada jompo kayak gitu, neneknya masih sehat, yang penting kita nyiapkan obat, masak gitu. Mungkin masakannya lebih ini ya, harus empuk kayak gitu ya karena lansia ya. Kalau biasanya lebih banyak kan apa ya kalau di Hong Kong itu jaga anak apa jombo itu biasanya kalau di Hong Kalau Kong. di Hong Kong itu banyak juga jompo ya, setara sih sebenarnya. Tapi yang jombonya itu yang nggak sampai berat kayak gitu, masih sehat. Gitu. Dorong kursi roda paling juga dia bisa jalan sebenarnya. Kalau Kayak sama ya di Taiwan ya. Sama ada dorong kursi roda, ada cara menggunakan tongkat, Iya. itu sama diajarkan di sini juga. Iya, tapi kalau di Hong Kong atau Singapura itu memang lebih menuntut nih majikan. Ya masalah kebersihan atau untuk mengatur waktu, ya. Misalkan kok kita udah pojok jaga anak nih, nah pagi bangunkan anak, terus ngantar anak sekolahnya, habis sarapan segala macam, tas. Habis itu kita harus ini juga ngurus rumah, mau belanja ke pasar, terus pikir ntar malam masak apa ya, itu harus di-handle sendiri. Jadi hanya ya. Majikan nggak mau tahu, kita harus bisa memanage waktu itu. Jadi baru ini majikan suka gitu. Nah, Pokoknya harus tahu sendiri lah yang melihat gitu. benar. Sama Taiwan juga harus ada inisiatif Inisiatif, ya, iya, inisiatif. itu pasti harus ada. Iya, Sekali kan diajarkan. Iya. Terus yang paling utama kalau di Taiwan kan yang utama untuk jumbonya dulu. Kalau mungkin sudah selesai jumbonya untuk kasih obat, mandikan, kasih makan itu baru mereka bersih-bersih. Untuk yang lain ada di baju apa. Berarti tetap ada bersih-bersihnya ya. Ada kalau di Taiwan. Tapi yang paling utama itu untuk lansianya dulu. Yang terutama itu makan lansia. yang Iya. dijaga, yang penting ya nomor satunya. Oke, kalau Mem Tutik sama Mem Ika kan udah berpengalaman ya di sana ya. Itu pertamanya tuh yang di sana tuh gimana sih Mem Tutik dulu deh. Dulu pertama saya datang ke Taiwan itu jaga anak. Anak umur 10 tahun dia itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Iya. Jadi lebih susah ya menjaganya itu karena kita kan nggak tahu apa yang dia inginkan. Karena dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Jadi kita yang berinisiatif saatnya waktunya jam makan, kita harus kasih dia makan. Itu saya kerja selama 3 tahun, nggak ada libur, nggak ada pegang HP loh. Gimana kalau di Hongkong? Ada libur nggak? Kalau di Hongkong sih ini ya, pemerintahan menetapkan untuk libur 1 minggu sekali kalau di Hongkong itu tetap ya. Kalau untuk jobnya 1 minggu kayak gitu kan capek ya. Jadi hari Minggu ada libur gitu udah fresh gitu. Jadi gitu ya kalau Saya kayak ketemu di teman Taiwan. kayak gitu. Kalau di Taiwan gimana Mem? Liburnya? Kalau jarang, karena kan kita jaga jombo kebanyakan ya, cuma di rumah cuma 2 orang, jadi jarang kalau kita libur ditinggalkan, kadang nggak ada yang jaga, yang kita rawat itu sendirian. Jadi jarang sekali kita libur di Taiwan. Jadi itu ada libur dari minggu atau enggak sih? Nggak ada, susah sebulan sekali aja jarang. Berarti full memang ya? Full. Susah liburnya kalau di Taiwan. Jadi kalau di apa ini di mana kan tadi di Hong Kong itu hari liburnya Sabtu sama Minggu ya? Bukan, minggu. Minggu saja. Nah, kalau kadang nih majikan juga sibuk nih ya, nanti kita disuruh jangan libur gitu, tapi kita dikasih uang lembur kayak gitu. Kalau ke Taiwan sama nggak Mem? Iya, kita juga kalau nggak ada libur bisa diganti uang lembur. Sama jadi nggak ada ruginya ya, kita nggak libur tapi tetap ya kita nggak libur kan ada ganti uang lemburnya. Tapi kalau
menurut saya ya, kalau itu malah habiskan uang. Iya. Karena Kita usah libur ya Mem ya. itu biaya Bisa bisa evaluasi keluarga gitu. Kalau menurut saya itu lebih baik nggak libur. ada plus minusnya lah ya memang kita bisa relax tapi kita kadang juga waktunya lebih ini ya. Tapi kalau di Taiwan kan ada liburnya kan bisa istirahat juga. Tapi sama saja sih Mem ya. Kalau di Taiwan kan cuman apa ya Mem? Kan nemenin si lansia sama lansia gitu. Kan ada istirahat juga. Ada, kalau hasilnya mungkin siang ada istirahat, kita malam nanti tulisnya kita boleh istirahat. Boleh istirahat gitu. Misalnya sudah Iya. Oh iya Mem, tadi Mem tadi kan nggak ada libur hari Minggu. Nah itu kan itu bonus itu berapa sih Mem? Oh, waktu dulu saya 2010 ya, itu gaji 15.000 NT. Itu kalau nggak libur satu hari sekitar 300 NT. 300 NT. Satu hari balik. Kalau Kalau di 4 kali bulan, kalau uang sini ya sekitar 1 jutaan lebih ya. lumayan juga ya. Iya. Kalau untuk gajinya itu berapa Mem? Kalau di Taiwan itu? Kalau 15.000 NT di saya ya, itu sekitar uang sini 4 jutaan. Tapi kan sekarang udah jauh ya. Berapa Mem kemarin? Sekarang 20.000 NT. 20.000 NT. Dikali 500 60-an. Sekarang 560 satu NT-nya itu. Lumayan sekarang ya. Iya. Kalau Mem Ica, Kalau saya dulu kan gajinya 3.500 masih. Waktu 2010 juga tahun 2000. Awal-awal sih 2010 ya. Nah, 3.500-an itu kalau uang rupiah ya hampir 4 juta 5 jutaan juga. lumayan juga ya Mem ya. Ya, kalau perharinya diganti uang lembur itu $120 kayak gitu. Kalau sekarang berapa gajinya Mem? Kalau sekarang itu udah naik juga, udah naik pesat ya karena udah berapa tahun ya. Sekarang itu Hongkong gaji hampir 10 jutaan. 10 jutaan. Ya, hampir 10 jutaan. Sama. Sama Kayak Taiwan ya. Iya. Udah sedikit aja. 4.900 kayak gitu. Kalau yang paling penting nih Mem, kalau untuk pekerja migran itu apa Mem? Kalau di Taiwan ya attitude sih ya. Attitude Iya, paling sama. paling utama itu attitude. Iya. Kalau yang kedua apa Mem? Sopan santun. Ya, jadi kita melatih di LPK Iya. itu selain kita nggak Ada hanya menyuruh jenisnya. ya, kita menyongrongi seperti itu, seperti kita menyapa duluan. Nah, jadi mereka menganut gitu ya, Mem ya. Nah, kayak gitu. Karena penting sekali di sana kalau majikan itu sukanya kita senyum, sopan, Menyapa Iya. Oh iya, untuk Miss Juli, untuk hospitality sama spa itu apa aja yang perlu dipelajari? Kalau untuk yang di hospitality atau perhotelan ya Mem ya, itu yang perlu dipelajari itu pertama itu bahasanya dulu. Iya. Kalau di perhotelan kan yang di Turki pakainya kan pakai bahasa Inggris, sama kalau di spa terapis itu juga pakai bahasa Inggris. Nah, terutama yang pertama itu perkenalan dulu memakai bahasa Inggris juga. Nah, terus kalau di perhotelan yang bagian BLK-nya itu housekeeping itu seperti membersihkan ruangan kamar. Ruangan kamar apa ini namanya customer gitu. Jadi kalau ada yang apa ini harus menjaga kebersihan juga. Gitu. Sama. Terus ini apa namanya? Making bed untuk perhotelan. Nah, itu kan ada berapa lapis itu Mem? Ada 3 sama kayak di kan sama. Kalau untuk yang spa terapis itu yang pertama sama kayak perkenalan juga, pakainya pakai bahasa Inggris. Terus kalau untuk spa terapis itu area-area yang nggak boleh dipijit itu yang mana? Gitu. Soalnya kan ada triknya juga. Kalau kayak bagian tulang yang belakang itu nggak boleh dipijit, nggak boleh kena sama jari ini atau yang bagian mana itu. Kalau bagian sebelah sini kan nggak boleh sampai kena apa ini namanya tulangnya. Soalnya kan nanti berakibat akibatnya fatal juga. Jadi harus tepat ya. Ya harus tepat. Untuk pemijitannya harus tepat di tempat sarafnya atau di bagian ininya Mem. Iya, kalau misalkan salah itu Iya. bisa fatal ya. Iya.
sama ya. Harus setiap hari praktek. Setiap hari harus praktek dari pagi maupun siang itu juga ada prakteknya juga Iya, karena nanti kan kerjanya di sana juga selain bahasa juga langsung terjun Iya, gitu langsung ya. terjun tidak teori tapi langsung praktek terjun di apa ini namanya praktek spa terapis gitu. Itu spanya itu spa Bali-nya sampai. Yang paling penting selain bahasa sama praktek apa ya Bu tutur gimana? Attitude memang. Sama ya. Ya, berarti setiap kerja tuh membutuhkan harus oke, harus good. Kalau orang kan akan seneng ya kalau kita tuh sopan. Apa? Kita praktek ya orang lain pun juga harus ini. Nah, itu tadi perbincangan kita mengenai bagaimana mengajar di sini, bagaimana tentang pengalaman kita di sini, yaitu di LTK Silvia Korinesa. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di LTK kami Silvia Korinesa, silahkan datang ke sini langsung di alamat bawah ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Cuy. 再见，谢谢。